Semuanya selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang setiap pembukaan diawali dengan batuk. Hari ini kita akan melanjutkan episode ketiga dari Geometry Nodes. Kita akan mencoba mempelajari tentang distributing point atau mendistribusikan poin pada suatu permukaan objek. Saya akan buka saja proyek kemarinnya. Kita akan lanjutkan semuanya di sini. Jadi semuanya numpuk dari bawah ke atas seperti itu. Jadi kita kan di sini ya, kita membuat atau sebagai pembukaan dari episode ini kita membuat ini sebuah donat yang membeku. Kita akan coba pahami bagaimana si poin ini didistribut dan bagaimana cara kita mengendalikan distribusi poin pada suatu objek gitu. Pertama kita awali dengan grid saja biar mudah. Untuk gridnya ini akan saya ubah ukurannya menjadi 5. Untuk vertexnya tidak perlu kalian khawatirkan, seperti ini saja. Kata yang kita perlu pahami sekarang adalah distribute point and face. Point itu bisa dikatakan sebuah ya mungkin instance ataupun sebuah bentuk visual dari objek yang belum dirubah menjadi mesh gitu. Jadi ini hanya sebuah ini saja, si visual saja, belum menjadi mesh, belum menjadi curve, belum menjadi apa-apa. Ini hanya sebuah point gitu. Kalian bisa mengubah point ini menjadi vertex dengan cara memasukkan point to vertex. Nah ini akan menjadi vertex. Kalian bisa mengubah ini menjadi point curve. Jadi ini akan mencoba atau membuat si point ataupun ya menyuruh Blender agar menyatukan atau membuat curve dari poin-poin ini. Jadi nanti Blender akan membuat sebuah garis yang saling berhubungan dan berhubungan menggerakkan si poin-poin ini. Ini bisa kalian atur, bisa kalian atik, dan hasilnya mungkin kalau kalian bisa berimajinasi dan abstraksi kalian akan bagus gitu lah. Tapi kita akan fokus pada points. Nah, pertama kita akan coba atur bagaimana kita bisa yang mengatur tampilan ataupun distribusi bagaimana saja yang bisa kita distribusikan itu. Misal saya ingin mendistribusikan atau menampilkan poin bagian sini saja, kita bisa gunakan selection. Ya, selection ini intinya menyuruh ataupun seleksi. Kita menseleksi bagian mana saja yang diperbolehkan atau diizinkan menampilkan poin itu. Kita gunakan, bisa kita gunakan index. Kita bisa gunakan compare integer equal. Nah ini seperti ini. Ini kita menggunakan index. Kita bisa gunakan juga position, set xyz. Kita gunakan yang y, ini seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat mungkin agak blocky ya, jadi kalian bisa menambahkan si jumlah vertex ini agar menambahkan resolusi misal 50 ya, biasa. Dari sini kita bisa coba gunakan coloring untuk mengatur distribusi ataupun ya itunya lah. Jadi si selection ini akan ditentukan oleh vertexnya juga. Kita bisa cek gitu dengan cara ini Ctrl Shift seperti ini. Kemudian kita cari dulu ininya si viewernya, ini bisa dihapus dulu biar tidak terlalu jauh ke bawah seperti ini. Kemudian kita tarik saja color ini untuk melihat value-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
poin akan didistribusikan ketika poin itu berada di area yang tidak 100% gelap gitu, atau nilainya 0. Saya sudah jelaskan di penjelasan value kemarin. Warna hitam itu 0. Kalau kalian melihat cahaya secara cahaya, berarti ini lebih besar dari 0, sehingga poin akan didistribusikan pada area yang nilainya atau value-nya lebih besar dari 0. Waktu 0,001 pasti itu akan ada, hanya saja semakin kecil biasanya semakin sedikit gitu. Kita juga bisa mengatur sebenarnya di density-nya. Misal kita ada seleksinya, kita cabut, kita density seperti ini. Ini bisa kita naikkan crunch, kemudian kita bisa multiply. Saya gunakan last node multiply agar bisa lebih banyak seperti ini. Jadi bukan hanya kita mendapatkan gradasi, kita juga bisa mengatur. Yang saja seperti yang kalian lihat kan, di sini itu kalau rem itu kan hanya mengatur nilai 0 sampai 1 ya. Kalau kalian perhatikan si posisi objek ini sebenarnya, atau si posisi cube ini tidak berada di area atau sumbu XYZ 0 sampai 1 gitu. Kalau kalian ambil titik tengah di sini, ini 0, ini ke sini, ini adalah 0, ini 2,5 meter gitu. Saya bisa tahu karena ini kan ukuran di sumbu X-nya adalah 5 meter. Kalau kita bagi 2 ataupun ambil titik tengah kemudian tarik ke sini, ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5. Sehingga kita perlu membuat si nilai ini dari sini sampai sini 0 sampai ini 0 sampai sini 1. Kita bisa gunakan map range untuk mengatur nilai tersebut. Kita perlu minimalnya itu minus 2,5, maksimalnya 2,5 seperti ini. Dan kalau kita atur menggunakan VRM, nanti si nilainya akan lebih color ya, bukan alpha. Ini seperti ini. Ini lebih akurat ya. Sekarang kalau kita gunakan ini, si gradasinya lebih halus gitu. Jadi kita bisa mengatur density-nya juga. Untuk seed itu tidak bisa diatur lah, karena ya seed hanya mengatur variasi dari distribusi poin gitu. Nah dari sini kita bisa menempatkan objek-objek pada poin-poin ini gitu, dengan cara menggunakan instance on point. Node ini akan membuat atau mengubah sebuah objek menjadi instance, kemudian menempatkan instance tersebut pada posisi poin yang ada. Misal saya ambil cube seperti ini, kemudian saya tempatkan ke sini. Sekilas semuanya ini ya penuh gitu ya, karena si ukuran dari cube-nya itu scale-nya 1 ataupun ya by default gitu. Kita bisa ubah ukurannya di sini ataupun di sini. Biasanya saya mengubah ukurannya di sini sih, karena nanti kita bisa atur lebih luas. Nah, lebih luas yang saya maksud itu bisa seperti ini. Misal saya ingin membuat ukuran dari objek ini ke sini kecil, ke sini besar, ataupun sebaliknya. Kita bisa gunakan nilai ini kembali. Misal saya duplicate saja si color-nya, Shift D, Ctrl Shift D, biar si nodes-nya itu masih menyambung dari yang belakangnya. Kemudian saya ambil combine XYZ, saya simpan satu saja semuanya. Tapi kita buat seperti ini saja. Ini langsung saja semuanya seperti ini. Nah, dari sini bisa kalian lihat dari sini kecil ke sini besar gitu. Jadi ini bisa diatur lah. Kalau di sini gitu, kalau kalian ubahnya di sini tidak bisa. Dari instance on point ya kita bisa mengatur rotasinya seperti ini.
dan lain-lain. Kita bisa menggunakan combine XYZ lagi dan fokus pada satu sumbu untuk mengatur perputarannya. Kita juga bisa gunakan lagi sebenarnya seperti ini. Selain menggunakan ini juga menggunakan instance on point, kita juga bisa gunakan namanya translate instances, rotate instances, kemudian scale instances. Nah, ketika node sini, tapi dua ini ya, sebenarnya dua ini adalah bisa disebutkan jadi pecahan dari yang ini gitu. Hanya saja kalau kita perhatikan layer ini ada selection, ada juga local spacing, juga ada pivot point. Jadi ini kita bisa lebih luas lah. Ini bisa kalian lupakan saja ataupun biarkan saja. Dan kita bisa gunakan si rotate 3 nodes ini untuk mengatur poin atau instance yang ada di sini. Karena ini poin juga bisa di scale sih. Point scale ada nggak? Scale apa ya namanya? Point point to vertices, point to volume, insert on point. Udah nggak ada gitu ya, perasaan nggak ada. Jadi si ukuran poinnya itu bisa diperbesar gitu. Saya lupa lagi lah nama iriran penutnya. Kita cari point distribute point. Utilities sudah. Siapa lagi? Scale, coba scale element, scale intense. Harus sebutkan sih. Scale element coba. Bukan juga. Radius, ini set point radius. Ini bisa kita ubah ukuran si pointnya, tapi tidak akan berpengaruh sih pada ininya sih. Jadi ini bisa berpengaruh kalau kalian gunakan point to volume. Nah ini, itu nggak juga ya. Jadi ya mungkin untuk melihat agar si poinnya lebih besar gitu. Tapi kalau kalian gunakan cycles dan membuat render dari point cloud, bisa sih menggunakan ini. Jadi kalau kalian gunakan cycles, kalian bisa merender si point ini. Kita coba ya. Cuma contoh saja gitu. Nah, ini saking beratnya. Nah, ini point. Ini bisa kalian render. Kalau kalian menggunakan cycles itu, misalkan logic dulu biar cepat. Misal kamera, nah ini max sensornya, ini resolusinya saya akan kecilkan dulu sebagai contoh saja. Bisa tuh. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah point cloud rendering, kalian bisa menggunakan cycles. EV sehingga saya belum bisa. Nah, masih belum kelihatan. Seperti itu. Misal kita bikin apa ya? Kita bikin animasi ombak. Kita bikin kombinasi nih.
saya ingin si instance-nya itu bisa berterbangan ke atas. Command XYZ. Kemudian saya gunakan noise. Untuk noise-nya saya gunakan faktor saja sih, karena kita kan hanya menggunakan satu sumbu. Kalau kalian menggunakan 3 sumbu, kalian gunakan color ya. Kemudian last node multiply agar bisa seperti ini. Untuk scale-nya saya akan ubah menjadi 1 saja. Kemudian saya ingin mengubah ukurannya biar tidak terlalu terlihat menyatu semua gitu. Kita gunakan scale indexes. Kemudian scale-nya kita turunkan. Tapi saya ingin menggunakan nilai yang dari sini. Saya akan geser ke atas lagi. Shift kanan, tarik ke bawah. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kemudian saya akan tambahkan multiply, last node, ini ke sini, multiply, dan saya ingin mengatur juga ini warnanya agar si ukurannya lebih ini. Nah seperti ini. Ini juga akan saya kecil. Ini kalau kalian bosan menggunakan color ramp, kalian bisa gunakan RGB curve atau float curve, jadi terserah kalian pakai color ramp atau kalian mau pakai RGB. Selama si nilai inputnya itu sudah kalian ubah atau normalize menjadi 0 sampai 1, kalian bisa gunakan. Kemudian ini sudah bisa kita animasikan menggunakan 4D jadi seperti ini. Tapi karena si scale-nya masih terlalu tinggi, saya akan turunkan lagi sampai terlihat ombaknya seperti ini. Kita bisa tambahkan value, kemudian kita tambah bukan value ya, kita bisa gunakan namanya itu type. Nah, nonce ini akan mengambil informasi dari animasi kalian berupa detik, jumlah detik ataupun jumlah frame-nya gitu. Frame-nya ya ini cuma informasi dari frame berapa animasi kalian itu. Ini kan frame 43 ya, 45. Jadi kalau kalian mengambil yang frame ini, maka animasinya biasanya langsung brutal gitu. Gunakan saja seconds. Kemudian kalian bisa kontrol juga lagi menggunakan mode lagi seperti ini, dan bisa kalian atur kecepatannya seperti ini. Kalian juga bisa atur lagi detail-detailnya menggunakan ini. Roughness dan menjadi sangat ini kan prosedural ya, jadi masih sangat bisa diatur oleh kalian tanpa merusak. Mungkin distribusinya akan saya hapus saja biar ini masih ini. Bikin gara-gara ini jadi terlihat seperti kemudian ketika si objeknya ke atas atau si cube-nya ke atas, saya ingin merotasi cube tersebut. Jadi kita bisa gunakan position lagi. Ini karena terlalu jauh, saya akan duplikat saja seperti ini. Karena saya ingin mencari informasi posisi di sumbu Z-nya, jadi kita ambil Z ini, kemudian kita tambahkan combine XYZ saja. Z-nya ke Z saja, ini ke sini. Terus
seperti yang bisa kalian lihat, ketika objeknya itu naik ke atas dikit, si instance-nya juga ikut naik ke atas. Kita bisa ya randomisasi menggunakan noise kembali sih, mouse node, kemudian multiply, ini tarik ke sini. Ini bisa kalian dikit lagi untuk mengubah intensitas dari perputarannya, jadi lebih sering berputar, lebih berputar. Kemudian untuk scale of instances-nya saya ingin ubah, jadi ketika si objeknya itu naik ke atas, objeknya semakin kecil. Ini kita bisa ambil ini, kemudian next ini. Filenya kan semakin atas semakin besar gitu ya, jadi kita bisa gunakan map range. Sekarang saya ingin coba lihat, ini kira-kira perkiraan saya ini dari ini 10 sih, 10 meter ke enggak sih, kira maksimalnya enggak, ini 4 lah, seperti ini. Terus saya gunakan color ramp seperti ini, dan ini kita ubah balik. Nah seperti ini akan saya tambahkan seperti ini. Oh enggak, ini kemudian display, kemudian kita posisinya sih. Nah ini di sini saya subtract dulu, ini seperti ini. Ini terlalu ini. Kita bisa coba pakai cara lain, saya gunakan ini Shift D, kemudian vektor. Nah ini sini. Kemudian daripada kita mengatur W-nya ataupun W-nya, kita atur saja si tekstur sendiri. Nah ini kan lebih kelihatan bergelombang. Nah, saya rapihkan dulu lah, karena terlalu ini amburadul. Ke sini. Ini adalah distribute on point, dan juga bagaimana cara kalian mengatur si point-pointnya gitu. Sebenarnya selection juga masih banyak ya, cara menggunakan selection.